Selamat sore semuanya. Merawat bumi. Mengapa bumi perlu dirawat? Ya karena Tuhan menghendaki kita seperti itu terhadap bumi. Kalau kita melihat kitab Kejadian tentang kisah penciptaan, bumi itu ciptaan Tuhan. Kita manusia juga ciptaan Tuhan. Manusia diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati, tetapi manusia itu juga disuruh untuk memelihara, menikmati dan merawat. Jadi kalau ditanya mengapa kok kita perlu merawat bumi, ya karena Tuhan memang menghendakinya seperti itu. Ini bukan hasil rapat pengurus gereja, bukan. Pengurus gereja itu sifatnya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ini kan soal bagaimana kita bersungguh-sungguh terhadap perintah Tuhan. Maka kita bisa merenung apa yang bisa dilakukan di tempat ini untuk membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh ikut serta di dalam melaksanakan perintah Tuhan merawat bumi. Salah satu hal kecil yang bisa kita lakukan, tetapi yang kecil itu memang jangan lalu disepelekan. Misalnya soal sampah. Sampah itu kalau diperlakukan dengan benar, itu menyehatkan bumi. Itu sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi kalau sampah itu diperlakukan dengan tidak benar, itu menjadi musibah. Itu masuk kategori berdosa. Sampah kalau dikelola dengan baik membuat kita berkenan pada Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan. Tetapi kalau kita mengelolanya tidak benar, itu kita berdosa. Kita mengkhianati perintah Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengelola sampah dengan benar sesuai dengan nasihat Tuhan? Sangat sederhana. Setiap keluarga punya sampah. Ada sampah yang bisa menjadi kompos, ada sampah yang tidak bisa menjadi kompos. Sampah yang memang bisa menjadi kompos, ya dibuat supaya menjadi kompos. Lahan untuk membuat kompos itu enggak terlalu sulit kok. Umumnya kita kan punya tanah kan, mungkin halaman, mungkin apa, bisa dikeduk sedikit lah dari tanah yang kita miliki itu. Lalu yang memang bisa menjadi kompos dimasukkan ke situ lalu ditimbun. Mungkin daun, mungkin kulit pisang, mungkin makanan lebih. Ketika itu dilakukan, kita menyehatkan bumi. Kita melaksanakan perintah Tuhan. Modalnya hanya sampah yang bisa menjadi kompos. Lalu sampah yang tidak bisa menjadi kompos diapakan? Bisa dikumpulkan dalam karung, dijemur. Sering ada pemulung lewat enggak? Ada. Nah, kalau ada lalu bisa diberikan. Dari sampah yang bisa menjadi kompos maupun yang tidak bisa menjadi kompos, kalau dikelola dengan baik, mewujudkan bahwa kita sungguh-sungguh melaksanakan perintah Tuhan. Tapi kalau itu kita buang di sembarang tempat, apalagi dibuang di kali, itu sama dengan berdosa. Itu sama dengan mengkhianati Tuhan. Maka sederhana kan? Kalau kita sungguh-sungguh nggak terlalu repot kok. Sederhana, mudah. Yang karena sederhana dan mudah, saya pun melakukan. Saya bukan hanya asal omong, saya pun melakukan hal yang sama. Sejak sebelum di paroki ini, saya itu sudah punya kebiasaan mengajak karyawan supaya sampah yang bisa menjadi kompos jangan dibakar, jangan dibuang. Mari kita kumpulkan. Toh di gereja ada tanah yang tidak disemen, ayo kita buat lubang, kita masukkan di situ, kita timbun. Sudah penuh, membuat lubang lagi yang sebelahnya, dan seterusnya.
sehingga tanah yang sebelumnya warnanya merah lalu menjadi hitam karena subur. Seperti itu juga yang saya kerjakan di paroki ini. Bukan baru sekarang. Sebelum fokus pastoral berbunyi merawat bumi, saya sudah melakukan itu sebelumnya. Lalu bagaimana dengan sampah yang tidak bisa menjadi kompos? Di pastoran saya menyimpan karung kosong. Dan karung kosong itu selalu saya isi. Misalnya aqua sudah habis, saya masukkan ke situ. Apapun yang tidak bisa busuk, yang tidak bisa menjadi kompos, dan itu bermanfaat bagi pemulung, saya masukkan ke situ. Lalu saya kan juga kadang-kadang jalan-jalan, sengaja mampir ke umat yang memang hidupnya dari mengumpulkan barang bekas. Saya memberitahu, saya punya 1 karung, saya berikan. Bagaimana caranya? Bapak biasa lewat jam berapa? Saya biasanya lewat jam 3 sore. Baik, 1 karung saya ikat, saya siapkan. Nanti jam 3 sore silakan ambil. Sederhana kan? Ini kebesaran Tuhan, bahwa sungguh-sungguh melaksanakan perintah Tuhan itu begitu mudah. Nah, jangan sampai yang begitu mudah ini kok malah kita jadikan sebagai bahan untuk berdosa melawan Tuhan. Mentaati perintah Tuhan itu bisa dengan cara yang sangat mudah, tapi sama. Berdosa itu juga bisa dengan cara yang sangat mudah. Nah, sekarang kan persoalannya yang mudah ini oleh kita mau dipakai untuk apa? Apakah mentaati Tuhan atau untuk melawan Tuhan? Ini bagian mengelola sampah. Nah, lalu ada yang lain lagi, soal tanah makam. Merawat bumi berarti kita mengelola makam dengan sebaik-baiknya, dengan kesepakatan yang adil, yang juga memperhitungkan bahwa generasi yang akan datang itu juga masih memerlukan makam. Jadi makam yang diwakafkan untuk kita yang kecil itu bukan hanya untuk kita, tetapi itu juga untuk generasi yang akan datang setelah kita. Mereka kalau mati nanti juga membutuhkan makam. Mari kesungguhan kita dalam hal menggunakan bumi ciptaan Tuhan dikelola sebaik-baiknya, supaya itu juga memperhitungkan bahwa yang membutuhkan makam bukan hanya kita, tetapi juga yang akan datang. Mumpung yang menggunakan makam belum banyak, tapi yang tersisa juga tidak banyak. Saya sudah melihat dengan mata kepala. Saya sudah melihat. Begitu saya melihat, yang muncul dalam benak saya adalah ini mendesak. Umat di sini harus berembuk. Kita membuat aturan bersama supaya jangan masing-masing mengatur sendiri. Nanti merepotkan yang akan datang. Contoh sudah banyak. Sekarang tidak sedikit yang mulai kesulitan mendapatkan makam. Karena apa? Karena nggak diatur. Nah, mudah-mudahan Advent itu juga nanti bisa diisi dengan yuk kita rembukan, membuat kesepakatan bersama supaya kalau menggunakan makam jangan menurut masing-masing. Karena apa? Itu bukan milik pribadi, itu milik bersama yang memang harus dikelola bersama. Ini kita hayati sebagai bentuk kita rendah hati, kita sungguh-sungguh melaksanakan perintah Tuhan kaitan dengan bumi. Kita harus tahu diri, itu bukan milik kita. Bersyukur kita boleh menggunakan. Jadilah orang yang tahu bersyukur dengan menggunakan sebaik-baiknya, dengan mengingat bahwa yang akan datang kita nggak tahu. Nanti juga kalau meninggal membutuhkan makam. Makam kita kecil, syukur yang menggunakan masih sedikit, tapi yang tersisa juga sedikit.
Betul kan? Itu kalau dikaitkan dengan makam. Kita diberi kebebasan, hanya satu yang kita tidak bebas. Kita tidak bisa melarikan diri dari pengadilan yang jujur, adil, tegas dari Tuhan.